Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Let us introduce from group 7. Member of the group Rahayu Selamat Aminah, Maulika Sadela, Lika, and I Ismutik. We will present material about collaboration with colleagues to improve classroom behavior. At this meeting, 3 or 4 points that we will discussion. Introduction, at school with level, at school individual level, and mixing referral. Classes are settings where teacher and collaborative with each other to manage student behavior and promote their learning collaboration, provide us professional support, and believe in teacher and they reach stress and depression feelings when they face problem in managing their class. Ketika guru bekerja sama untuk memecahkan problematika yang ada di dalam kelas, mereka dapat bertukar informasi tentang siswa, misalnya perilaku kelas, kecerdasan, dan kemampuan akademik dalam mata pelajaran sekolah yang berbeda-beda. Dan dalam prosesnya, mereka menyadari bahwa mereka menghadapi banyak kesulitan yang sama dan dapat belajar dari guru-guru dan mereka dapat belajar dengan guru-guru yang lain. Secara keseluruhan, bekerja dengan tim dapat membantu mempromosikan dan pertumbuhan semua siswa. The orderly and positive environment necessary for effective teaching and learning can only be created and maintained when all school members are involved in enforcing the discipline policy, work willingly together as a team inside and outside the classroom. In practice, of course, some schools have a more collaborative culture than others. In most cases, students know the personalities of their teachers very well and can easily identify inconsistencies in the ways teachers enforce classroom rules or in the rules themselves. Accordingly, the same class may conform in one teacher's lessons and break the rules with other teachers. In these schools, the rationale behind policies is spelled out to all members, including students, teachers, and non-teaching staff, parents, and related professional groups. The teachers see the benefits of the policies and are more willing to implement them consistently, and they are more likely to feel they are being supported in improving classroom behavior and learn how to accept responsibility for the consequences of their actions. Oke, siswa pada dasarnya itu menghabiskan waktu mereka seharian belajar di sekolah dan di ruang kelas. Itu terkait dengan konteks seperti mereka berinteraksi di taman bermain, ruang ganti, kantin, dan toilet. Biasanya siswa tuh lebih agresif satu sama lain ketika di toilet dan bermusuhan satu sama lain di kelas, sama halnya dengan pertandingan bola yang mereka memiliki semangat yang berapi-api. Dan bisa saja pertengkaran ketika permainan bola tersebut masih berlanjut ketika di kelas. Situasi seperti ini dapat diubah menjadi situasi lain, bentuk konflik yang membuat pelajaran kolaboratif menjadi tidak mungkin. Oleh karena itu, tertib dan lingkungan positif yang diperlukan untuk pengajaran dan pembelajaran yang efektif hanya dapat diciptakan dan dipelihara ketika semua warga sekolah itu terlibat dan dalam penegakan disiplin dan bekerja dengan sukarela sebagai tim di dalam dan di luar kelas. Dalam praktek, tentu saja beberapa sekolah memiliki budaya yang lebih kolaboratif daripada yang lain. Lalu ada sebagian di mana tidak ada kebijakan tentang disiplin dan siswa perilaku dan budaya kolaboratifnya belum terbentuk. Jadi guru mungkin bereaksi berbeda dengan jenis perilaku yang sama di kelas. Dalam kebanyakan kasus, siswa mengetahui kepribadian guru mereka dengan sangat baik dan dapat dengan mudah mengidentifikasi ketidakkonsistenan dalam cara guru menegakkan aturan kelas. Akibatnya
kelas yang sama dapat menyesuaikan diri dalam pelajaran satu guru dan dapat melanggar aturan dengan guru yang lain. Di sisi lain, ada sekolah yang sudah mengadopsi kebijakan seluruh sekolah tentang kedisiplinan. Lalu guru bekerja dalam etos yang sama dan konsisten dalam penerapannya, baik aturan kelas dan praktik disiplin di semua kelas dalam bentuk yang berbeda. Di dalam sekolah-sekolah ini, alasan dibalik kebijakan dijabarkan ke semua anggota, termasuk siswa, guru, staf non-guru, atau orang tua, kelompok profesional terkait. Guru melihat manfaat dari kebijakan dan lebih bersedia untuk menerapkannya secara konsisten. Dan mereka lebih cenderung merasa didukung dalam peningkatan perilaku kelas dan belajar bagaimana menerima tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka. Jadi intinya ada sebagian sekolah yang belum mengadopsi tentang kebijakan-kebijakan seluruh sekolah adanya tentang kedisiplinan yang kolaboratif. Nah, ada sebagian juga sekolah yang sudah mengadopsi tentang kebijakan kedisiplinan antara yang sudah didukung oleh semua anggota-anggota yang ada di sekolah. And next, in addition to enhancing the consistency of classroom rules, disciplinary practice and policies, behavior management, a whole school policy on classroom behavior helps to unite teachers in promoting students' good behavior. From Clark, 1999. It is suggested that such a common ethos can be developed by creating a positive and orderly climate where teaching and learning can take place, creating a safe environment for students and teachers through the clarification of expectations, roles, rights, and responsibilities, reducing teacher stress through identifying effective system and practice. And last, addressing the demands of changing condition and approach. Selain meningkatkan konsistensi aturan kelas, praktik disiplin dan kebijakan manajemen tentang behavior, dan lalu dapat membantu menyatukan guru untuk mempromosikan perilaku baik siswa. Lalu hal tersebut bisa dikembangkan dengan cara ciptakan lingkungan yang positif dan teratur di mana proses belajar mengajar dapat berlangsung. Lalu menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa, guru, melalui klarifikasi harapan, peran, hak, dan tanggung jawab. Mengurangi stres guru dan dengan mengidentifikasi sistem dan praktik yang efektif. Lalu mengatasi tuntutan perubahan, kondisi, dan pendekatan. Pendekatan ini juga memiliki manfaat lain yang menurut Roach. Yang pertama itu peningkatan dalam strategi yang efektif ketika guru mulai membagikan praktik yang baik dan hasilnya juga dapat dilihat. Guru pada umumnya juga dilihat oleh siswa sebagai sosok yang sportif, pengertian, dan peduli untuk masalah kebutuhan mereka. The next, at the individual level, working with colleges. The first one, there are 9 steps for building collegial collaboration to support your classroom management. Pertama, specific issues. Kalian harus menentukan masalah apa yang Anda khawatirkan dan masalah apa yang ingin kamu selesaikan. Yang kedua, collect information. Setelah itu dikumpulkan tentang isu-isu atau permasalahan sehingga dapat dibagikan kepada rekan-rekan kerja Anda yang ada di sekolah. Yang ketiga, be explicit. Bersikaplah eksplisit tentang apa yang ingin Anda dapatkan dari rekan kerja Anda seperti dukungan emosional, berbagi sharing di ideas, sumber daya, dan keprofesionalan. Fourth, define the forms of collegial collaboration.
Itu kan bentuk kolaborasi kolegial yang kamu ingin lakukan, di mana partner Anda bisa sebagai tim lepas atau minta mereka hanya untuk sebagai peran konsultasi saja. 5. Find appropriate parties you want to work with and then keep them informed of any activities or needs for which you expect their support in your classroom. Temukan pihak yang tepat yang ingin Anda ajak bekerja sama dan beritahu mereka tentang kegiatan dan kebutuhan apapun yang Anda harapkan dukungannya. Mereka mungkin bisa saja dari sama guru, staf administrasi, pustakawan, psikolog pendidikan, pekerja sosial, dan bahkan tukang kebun pun bisa Anda ajak sharing atau sebagai partner college juga. 6. Share your concerns with them and invite them to collaborate with you. Share your concerns kepada mereka dan undang mereka untuk berkolaborasi dengan Anda. 7. Find a time when you and your colleagues are free to meet. Anda harus menemukan waktu di mana kalian bisa bebas bertemu sebagai cara untuk menjaga bentuk dan fungsi kolaborasi tersebut. Istilahnya di sini itu bisa diskusi ketika waktunya sudah tepat. 8. Post specific problems and initiate discussion on them. Ajukan masalah spesifik dan mulai didiskusikan, dan tunjukkan bahwa Anda menghargai waktu dan upaya mereka yang dilakukan setiap orang untuk berkolaborasi dengan Anda. The last one, evaluate the effectiveness of the forms of collaboration. Lalu yang terakhir itu mengevaluasi efektivitas bentuk-bentuk kerjasama yang sudah dilakukan dari the first steps until the last steps. That's all from me. Classroom isolation. When a school is dominated by a culture of classroom isolation, teachers might feel that they are psychologically alone in the crowded environment. In such cases, teaching may become an isolating experience. More important in a professional sense, by working in such an isolated setting, teacher learning and professional growth are limited. Jadi ketika sekolah didominasi oleh budaya isolasi kelas, guru mungkin merasa bahwa mereka secara psikologis sendirian di lingkungan yang ramai. Dalam kasus seperti itu, mengajar dapat menjadi pengalaman yang mengasingkan. Dalam arti profesional, dengan bekerja dalam suasana terisolasi, seperti itu, pembelajaran guru dan pertumbuhan profesional menjadi terbatas. Dalam arti emosional, mereka menerima lebih sedikit dukungan, pengakuan, dan dorongan dari orang lain sehingga mereka lebih cenderung merasa stres dan mengalami kelelahan. Teacher who think they may have this syndrome can try to take the following six steps to seek help from their colleagues. Guru yang berpikir mereka mungkin menderita sindrom ini dapat mencoba mengambil 6 langkah berikut untuk mencari bantuan dari rekan-rekan mereka. Number 1, analyze the various classroom situation you participate in and identify any common characteristic. Menganalisis berbagai situasi kelas yang diikuti oleh guru dan identifikasi karakteristik umum apa saja yang ada di kelas. Number 2, find out what makes you feel most threatened about disclosing your classroom experience to colleagues. Mencari tahu apa yang membuat guru merasa terancam untuk mengungkapkan pengalaman kelas kepada rekan kerjanya.
And then number 3, build up some positive thoughts about collegial collaboration. Membangun beberapa pikiran positif tentang kolaborasi kolegial, misalnya dengan memperkuat keyakinan bahwa meminta bantuan rekan kerja tidak selalu berarti guru itu lemah. Akan tetapi, itu adalah cara profesional untuk menyelesaikan masalah yang guru hadapi. And next, visualize the staff member you would most like to work with and what form of collegial collaboration. Visualisasikan anggota staf yang paling ingin guru ajak kerjasama dan bentuk kolaborasi kolegial atau jaringan pendukung apa yang ingin guru bangun dengan rekan kerjanya. Number 5, spare at least 5 minutes every school day to talk to a particular college. Luangkan waktu setidaknya 5 menit setiap hari sekolah untuk berbicara dengan rekan kerja tertentu tentang apa yang telah terjadi di kelas. Next, maintain this form of collaboration and try to disclose more classroom experience to him or her. Jadi mempertahankan bentuk kolaborasi ini dan cobalah untuk mengungkapkan lebih banyak pengalaman kelas kepada rekan kerja. And then the next point, the benefit of collaboration, manfaat dari kolaborasi. Pertama, reduce the feelings of isolation, mengurangi perasaan terisolasi. And next, offer fundamental moral support, menawarkan dukungan moral yang mendasar. And then empower staff through the spirit of teamwork, memberdayakan staff melalui semangat kerja tim. Next, promote committed and caring relationship among staff, mempromosikan hubungan yang berkomitmen dan peduli di antara staff. And next, increase confidence in managing the classroom, meningkatkan kepercayaan diri dalam mengelola kelas. And then lessen negative feelings of inadequacy, mengurangi perasaan negatif dan ketidakmampuan. Next, provide a context for problem sharing, problem analysis, and problem solving, menyediakan konteks untuk berbagi masalah, analisis masalah, dan pemecahan masalah. And then last, reduce the possibility of burnout, mengurangi kemungkinan kelelahan. Building collaboration. Before looking for ways to build up a collaborative rapport with colleagues, 3 important steps are needed. First, you have to get to know your colleagues, particularly when you are new to a school. Second, you need to be honest with yourself. Third, keep learning from your colleagues. The next section outlines how problem-solving skill can be adopted for initiating professional discussion among teachers and for replacing inappropriate with appropriate behavior by following this sequential step. Number 1. Analyze the issue you are concerned about and the problem you encounter. Number 2. State the problem. Before thinking about a solution, you have to identify what the problem is and when it does and does not occur. Summarizing the problem in 1 or 2 sentences is helpful. Number 3. Specify and aims of the proposed collaboration. Number 4. Identify the colleagues you would like most to work with. For example, teachers who share the same concern and or you think will support and work well with you. If you are not the form tutor of the class, you might consider getting him or her involved. Number 5. Clarify with them the form of collaboration you intend to
established and how you expect them to be involved. Number 6. Invite them to work with you and help them to see the need for and value of their involvement. Number 7. Brainstorm idea in the team with an emphasis on generating as many ideas as possible before assessing their quality. Number 8. Select a mutually acceptable way of resolving the problems. The key is to find an idea that is acceptable to all those involved and seems likely to solve the problem identified in step 2 above. Number 9. Try it out in practice and monitor how the student react. And the last, exchange information about the result and evaluate its effectiveness as a team. Redefine your concern and return to step 2 if the problem persists. Jadi, membangun kolaborasi sebelum mencari cara untuk membangun hubungan kolaboratif dengan rekan kerja, diperlukan 3 langkah penting. Yang pertama adalah Anda harus mengenal rekan kerja Anda, terutama ketika Anda baru di sekolah, bahwa Anda sangat jelas tentang semua prosedur organisasi yang terlibat dan peran apa yang harus Anda mainkan di dalamnya. Selain itu, sangat mungkin Anda akan terlibat dalam proses negosiasi, terutama ketika Anda ada perbedaan pandangan tentang cara pengelolaan kasus yang Anda laporkan. Thank you for participation. We apologize for any wrong word or action. I hope you are always happy and excited in life. Don't forget to smile, guys.